melihat potret dosen seluruh Indonesia, ini data kami ambil di tanggal 13 Januari lalu di PDDikti. Kalau salah berarti entry-nya dari teman-teman yang tidak up to date di sistem kami. Coba lihat Bapak Ibu yang saya hormati. S2 kita masih 71%. Standar minimum dosen. Yang S3 baru 19%. Baru 19% yang S3-nya seluruh Indonesia. Bagaimana kita bisa berharap kualitas pendidikan kalau baru 19%? Padahal kalau kita ingin membangun sebuah universitas yang berbasis riset, minimal 37%. Sebuah riset, minimal 37%. Ini kita 19% nasional. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Saya turun nasional pemetaannya. Khusus untuk wilayah LLDikti, ada satu merah Pak Andi. Wilayah 9 ada satu merah nih, PR besar. Nasional ada 6 yang masih merah. Artinya apa? Hanya antara 1 sampai 10% dosen S3-nya. Itu ada 6 provinsi, antara 1 sampai 10% yang S3-nya. Salah satunya di wilayah 9 adalah Sulawesi Barat. Baru 4% doktornya di sana. Ini PR besar bagi kita. Kalau kita lihat khusus untuk wilayah 9, Sulawesi Barat 4%, Sulawesi Selatan sudah 25%, Sulawesi Tenggara 17%. Padahal nasional tadi 19. Baru Sulawesi Selatan yang di atas rata-rata nasional. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita ingin melihat lagi secara khusus di wilayah 9, khususnya PTS kita Pak Andi, dan seluruh teman-teman semua termasuk yang ikut dari, lebih menjadikan lagi. LLD itu wilayah 9 baru 14% doktornya. Untung saya tidak ambil datanya Unismu Pak. Berapa persen doktornya. Ini saya turunkan terus, coba ambil, melihat seperti apa. Inilah barangkali upaya yang harus kita perbaiki. Ini yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Data ini harus dikoreksi karena tentunya yang menginput ada perguruan tinggi masing-masing. Karena ini LLDT. Tanggal 13 Januari 1. Ini Bapak yang saya hormati. Makanya saya coba 6 tadi yang ini di atas. Sengaja saya ingin datangi satu-satu Bapak. Sengaja saya ingin datangi semua yang merah ini. Supaya ada usaha memperbaiki. Setelah yang merah baru masuk ke yang kuning. Yang lebih besar 20 provinsi. Karena ini yang harus kita dorong. Bagaimana perbaikan SDM di perguruan tinggi kita. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga data ini mudah-mudahan tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang ke depan, ini akan berubah. Karena doktoral, ya paling tidak 4 tahun kita harus bisa menikmati. Mudah-mudahan berubah Pak. Ya. Yang namanya beasiswa betul-betul harus kita persiapkan diri Bapak Ibu. Tidak bisa secara instan. Tidak bisa secara instan, ada Pak Kahar datang ke Makassar langsung, oh saya mau kuliah. Tidak bisa. Harus bisa mempersiapkan diri. Bagaimana caranya mempersiapkan diri? Saya coba menginventarisasi, saya coba catat-catat Bapak Ibu. Yang pertama, cari beasiswa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita. Karena kenapa? Sponsorship itu karakteristiknya masing-masing berbeda-beda. Saya ditakdirkan bukan alumni luar negeri, tetapi untuk beasiswa internasional, untuk kampus-kampus PT terbaik di dunia, insya Allah tanda tangan saya masih laku. Karena kenapa? Kita banyak berkomunikasi dengan dia. Makanya kita tahu betul karakteristik dan kebutuhan mereka maunya apa. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang harus kita lakukan. Kita harus betul-betul cari beasiswa sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita maksudnya apa? Contoh, Pak Kahar saya mau kuliah, tapi saya nggak mau jauh-jauh karena kenapa? Orang tua saya kebetulan saya bersama-sama dan dia udah sakit-sakitan. Artinya apa? Apa kebutuhan kita? Mungkin tuition fee-nya saja. Sehingga kita hanya izin belajar, sehingga biaya hidup pamannya nggak perlu karena dan sebagainya. Ini karakteristik sponsorship kan macam-macam. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Tapi yang lebih penting lagi adalah pelajari informasi setiap sponsor termasuk visi misi lembaga sponsornya. Saya contohkan, BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, khusus untuk dosen, ini adalah APBN. Ini APBN dari pemerintah, walaupun hasil pengembangan dari LPDP. Tapi dana endowment fund yang ada di LPDP adalah APBN. Artinya apa, Bapak Ibu yang saya hormati? Visi misinya tentunya negara mengharapkan orang yang diberikan beasiswa adalah yang ingin membangun bangsa dan negara ini. Semua beasiswa itu pasti sifatnya kompetitif Bapak Ibu. Tidak ada beasiswa, kamu mau sekolah, mau, ayo sini, ada uang nih.
Nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Pasti semua beasiswa itu sifatnya kompetitif. Karena pasti jauh lebih besar pelamarnya, peminatnya ketimbang ketersediaan. Makanya ada kompetisi. Bagaimana caranya kita bisa memenangkan kompetisi ini? Tentu kita persiapkan diri. Nggak bisa tidak persiapkan diri. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi setiap beasiswa itu kompetitif, sifatnya untuk itu persiapkan diri dengan baik. Harus kita persiapkan diri yang baik. Walaupun dalam negeri, jangan disepelekan bahwa saya hanya ingin kuliah dalam negeri sehingga cukup seperti enggak, sama aja. Minimal kesiapan mental kita. Betul enggak ini kita udah sungguh-sungguh mau kuliah? Jangan sampai kita kuliah menjadi mahasiswa abadi, nggak bisa kelar-kelar gitu loh. Karena hanya terdorong ada beasiswa. Bukan dorongan untuk meningkatkan kompetensi, untuk segera membangun alma mater kita, membangun kampus kita. Bukan itu. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga saya coba merangkum ini. Apa yang perlu kita persiapkan? Berikutnya Ibu Bapak. Nah, khusus saudara-saudaraku para dosen yang ingin lanjut S3, cari mentor yang baik untuk Anda. Mentor ini sangat penting. Terutama yang mau keluar negeri, cari mentor yang terbaik. Cari alumni dari kampus yang mana Anda ingin tuju. Syukur-syukur kalau pun kajiannya sama. Cari mentor. Ini sangat penting. Karena minimal pengalamannya, bagaimana budaya akademiknya, bagaimana budaya negara tujuan, bagaimana pola akademiknya dan sebagainya. Ini harus kita diskusikan. Bagaimana cara berkomunikasi dengan profesor, bagaimana cara berkomunikasi dengan, ini banyak hal. Jadi mentor ini perlu sekaligus mendorong kita, mendampingi kita. Mentor sangat penting. Saya rasa di Unismo atau di mana PTS seluruh wilayah 9 ini banyak mentor-mentor kita yang baik. Kemudian berikutnya, ini sengaja saya cantumkan ini. Masukkan lamaran lebih awal. Budaya yang ada di kita, pertanyaannya ini sekarang rame di IG saya, di Instagram saya itu rame. Pakar kapan penutupan? Kok belum dibuka yang ditanyakan penutupannya kapan berakhir? Ini budaya yang nggak bisa hilang dari kita. Artinya kalau pertanyaannya kapan penutupan, pasti akan mendaftar di akhir dia. You got me.